Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih bersama saya Astia Dika dan juga Anti Jaya, Anti ya. Nah, kita akan coba ngobrol nih dengan salah satu ibu dan putrinya, yaitu ada Ibu Ria dan Fatisha. Kita sapa dulu. Halo Ibu Ria, Fatisha, halo. Hai. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, baik. Senang sekali. Fatisha apa kabar? Oke. Nah, Ibu Ria, Fatisha, hari ini kita kan lagi ngobrol tentang bagaimana sih mengenalkan konsep pengelolaan keuangan yang bijak pada anak. Untuk Ibu Ria sendiri, sudah mulai mengenalkan konsep pengelolaan keuangan belum nih pada Fatisha? Ya, kebetulan kalau untuk konsep keuangan itu saya ajarkan Fatisha dari pas dia masih TK. Jadi dari TK, Fatisha punya celengan ya di rumah ya, ada 4 celengan. Celengan pertama itu namanya apa? Saving. Celengan kedua sodakoh. Celengan ketiga sharing ya, sharing. Satu lagi sama spend ya. Iya, jadi Fatisha punya 4 celengan. Biasanya Fatisha kalau punya rezeki ya dapat uang gitu kan, atau pemberian uang dari saudara atau keluarga, atau juga kadang Fatisha kebetulan nih nanti Fatisha suka ikut lomba-lomba, biasanya hadiahnya nah itu ada dibagi gitu kan, dibagi untuk berapa yang mau Fatisha tabung, nanti dimasukkan ke kolom ke celengan saving. Kemudian Fatisha mau kasih sodakoh berapa, nah itu biasanya Fatisha sendiri yang menentukan, jadi tidak ada intervensi dari saya selaku orang tuanya, jadi itu anak yang menentukan mau dimasukkan berapa-berapanya. Tapi begitu dia tahu kalau celengan spend itu kan untuk pengeluaran dia pribadi, kayak buat apa kamu biasanya kalau untuk spend itu kamu beli apa? Mainan, dia biasanya beli mainan atau kadang beli baju atau apa, nah itu dia menggunakan celengan yang spend untuk pengeluaran dia. Awal-awalnya, aku lebih banyak ke spend ya, aku ininya sedikit, nah itu kita nggak mengintervensi sih, ya sudah kalau Fatisha baru mau memberikannya segini, tapi nanti jika dia lama-lama dia sadar gitu, ternyata nabung itu buat diriku juga ya, kemudian dari rezeki yang kita punya itu ada hak orang lain ya Ma. Nah lama-lama seiring berjalannya waktu dia sudah lebih mengerti, nah itu biasanya dia udah paham masukannya itu nggak terlalu banyak ke spend gitu kan, ke pengeluaran. Nah, ketika dia sudah paham akan hal itu, baru kita apresiasi. Terima kasih ya Fatisha sudah memberikan di kolom sodakohnya lebih banyak misalkan, atau ke savingnya seperti itu. Jadi kita punya celengan ya, kemarin sih sudah kita foto celengan yang ada di rumah. Kebetulan sekarang kita lagi bukan di rumah, ini di sekolah saya. Jaraknya tidak terlalu jauh juga sih dari rumah. Oke, jadi memang sudah dikenalkan pos-posnya, bahkan ada pos yang sharing juga bahwa ada rezeki orang lain di rezeki kita. Ini seru banget sih. Fatisha, aku mau tanya dong, waktu dikenalkan ibu atau mama di rumah tentang ini, kamu bagaimana? Ada kesulitan nggak sih? Atau ternyata malah Fatisha seneng nih membagi-bagi uangnya justru ada buat orang lain atau teman Fatisha yang membutuhkan? Senang? Senangnya kenapa Fatisha? Karena bisa berbagi kan, jadi uangnya banyak. Seru sekali. Aduh, seneng ya Anti ya. Anti Jo, ini kayaknya luar biasa ya. Tadi baru dilihat mungkin secara teori oleh Anti, ternyata sudah ada prakteknya loh. Ini Anti melihat apa yang dilakukan Ibu Ria dan Fatisha sendiri seperti apa? Iya, saya sih salut banget loh sama Ibu Ria sama Fatisha. Karena ini orang tuanya hebat dan anaknya juga hebat. Karena gitu. Mau diajak kooperatif, dan kemudian dia bisa tuh melakukannya gitu kan. Tapi yang lebih hebat lagi benar-benar Bu Rianya sih Rianya luar karena biasa, memang ya. Di usia anak yang kecil dia sudah mulai itu semua. Dan kemudian cara menjelaskannya itu juga memang masuk sekali di anaknya, sehingga anaknya bisa menerima dengan mudah. Ibu Ria, ini waktu mau menerapkan ini, apakah ada perbincangan dulu dengan pasangan atau ayahnya Fatisha, dan apakah memang sepakat untuk melakukan ini pada Fatisha?
kalau kami apapun yang mau diterapkan pendidikan untuk anak biasanya ya selalu kita diskusikan, dan alhamdulillah ya selagi memang itu baik tujuannya untuk anak gitu ya didukung aja sama papanya Fadisha. Oke, nah tadi kan memang ada posnya untuk spend, jadi apa yang ingin dia belanjakan dengan uang yang ada. Saat membelanjakan itu, saat ingin membeli barang biasanya anak punya keinginan mau beli barang yang A, B, C, D gitu. Apakah ibu sendiri suka memberikan pertimbangan, misalnya mau beli boneka A harga segini, boneka B harga segini, baik yang mana ya yang dibeli sesuai kebutuhan atau yang sesuai kemampuan Fadisha? Suka begitu nggak sih ibu? Iya. Kalau jadi kan karena sekarang Fadisha sudah SD ya, kebetulan sudah kelas 2, usianya 7 tahun, dia sudah mulai mengerti nilai nominal kan. Jadi misalkan dia mau membeli barang yang harganya 100.000, tapi ternyata di celengan spendnya tinggal 50.000 gitu kan. Nah itu biasanya dia juga sudah terbiasa menahan diri dulu. Paling dia biasanya oke, aku tunggu nanti kalau aku dapat rezeki lagi, atau ya sudah bang, aku beli sesuai uang yang ada di celengan ini harganya, biasanya kayak gitu. Oke, jadi mengajak anak juga untuk meredam egonya kalau memang keinginannya dan kemampuannya itu berbeda, ya diredam dulu, ditabung dulu, atau mungkin ya sesuai yang ada. Nah nanti, ini penting nggak sih mengajarkan anak untuk memang mengerti nominal, mengerti apa yang dia butuhkan dan apa yang dia inginkannya harus dibedakan. Bagaimana nanti? Iya, jadi penting sekali. Memang harus pertama kan tahu konsep dulu, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Jadi lebih ke arah kita itu beli karena butuh. Karena kalau ingin tuh banyak sekali. Banyak kita sekali lihat semua hal, kita ingin semua. Semua dipilih. Semua dipilih gitu, tapi butuh nggak. Makanya kan kalau nggak butuh, akhirnya kita cuma beli-beli aja, habis itu nggak dipakai. Betul. Atau kemudian kita beli aja, kemudian akhirnya disimpan aja di lemari gitu kan ya. Nah kita tentu tidak menginginkan hal tersebut. Makanya pada saat melakukan itu, tadi fungsi kontrol itu perlu sekali, sehingga dia bisa mencermati benar-benar butuh atau enggak. Terus tadi pertanyaan Dika juga bagus, bahwa kalau misalnya ada boneka nih gitu kan ya, terus kemudian apakah dia mau boneka yang ini? Boleh nggak kita sebagai orang tua misalnya, penting nggak kita untuk melihatkan bahwa ternyata ada boneka-boneka lain dengan harga yang berbeda. Nah ini memang penting sekali supaya anak itu mempunyai wawasan yang luas, bahwa untuk satu barang tertentu ternyata penjualnya tuh beragam dan harganya tuh variasinya bisa range-nya tuh gila-gilaan gitu kan, bisa besar sekali. Ada misalnya contohnya nih boneka 20.000, tapi ada juga boneka bahkan kurang lebih dengan model yang sama gitu, dengan kualitas yang kurang lebih misalnya mirip, bisa 100.000. Nah ini, jadi kita lebih ke arah, perlu nggak sih beli boneka yang 100.000? Nah tapi juga sebaliknya, misalnya kita juga pada usia-usia tertentu, misalnya contohnya biasa usia remaja ya, kita bisa mengajarkan bahwa memang ini 20.000, tapi kualitasnya misalnya 3-5 kali pakai dia rusak. Yang ini 200.000, tapi dia lebih awet, bisa pakai 2-3 tahun. Nah, di situ kan juga akhirnya kecermatan kita untuk menentukan. Jadi kecermatan anak menentukan apa kebutuhan dia itu juga perlu dilatih ya. Betul ya. Aduh, seru. Nah, Ibu Ria ini kan ada Aunty Jo, psikolog kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak seputar pola asuh, khususnya untuk tema kita hari ini, itu mengelola keuangan yang bijak pada anak. Kalau menurut pandangan dari psikolog gitu ya, sebenarnya untuk mengenalkan uang gitu pada anak itu di usia berapa sih Aunty? Apa saya terlalu kecepatan gitu, atau memang baiknya di usia berapa gitu kalau menurut Aunty? Iya, oke. Silakan Aunty. Iya, makasih pertanyaannya nih Bu Ria ya. Bu Ria udah bener banget, jadi dari usia dini sudah memperkenalkan gitu. Jadi sebenarnya tadi dari usia 3 tahun itu mengenai konsepnya, simbolnya, kemudian menahan dirinya dengan cara merencanakan, mencatat terlebih dahulu, itu sudah bisa diajarkan. Nah di sini makanya saya salut sekali dengan Bu Ria, karena di usia Fadisha yang di kelas 2 SD aja sudah dibagi jadi 4 tabungan. Betul. Ini berarti luar biasa Bu, silakan diteruskan Bu, dan bahkan saya harap bisa menginspirasi juga buat orang tua di rumah yang mungkin belum melakukan hal ini gitu, setelah melihat tayangan Kumpul Keluarga hari ini dan terinspirasi dari Bu Ria, kemudian mulai bergegas untuk menerapkan pada anaknya masing-masing. Itu Ibu Ria, ternyata Ibu Ria tuh udah melakukan hal yang terbaik dan salut ya. Kedepannya kira-kira apa nih Ibu Ria, mungkin Ibu Ria dan Fadisha, apalagi yang ingin dikenalkan selain memang tadi kan pos-posnya ada 4 itu ya Aunty ya. Mungkin ada yang ingin dilakukan juga atau
kira-kira rencananya untuk bisa mungkin lebih banyak berbaginya dengan Fatisha? Oh iya. Kalau nanti Fatisha sudah, jadi Fatisha juga selain saya ajarkan menabung, saya ajarkan bagaimana kita bisa mendapat uang, cara mendapat uang. Jadi misalkan Fatisha bisa bikin slime atau cupcake atau kue gitu yang bisa dia jual lagi. Nah, cuma karena sekarang masih pandemi, kan kita belum bisa jualan langsung ke sekolah ya untuk membawa produknya. Paling itu ditawarkan bisa nanti lewat online seperti itu atau pasang di WhatsApp status. Cuma Fatisha sendiri nggak pegang handphone, jadi handphonenya dari saya pribadi. Cuma sesuatu produk yang mau dia jual ke temennya, nah itu kita buat bersama kayak gitu. Dan karena saya mau ajarkan bukan bagaimana menyimpannya aja, tapi asal mulanya dia dapat uang dari mana. Keren ya, ini yang tadi dibilang oleh Antija investasi ya. Iya, betul banget, keren Ibu banget. Ria, Fatisha, terima kasih sudah memberikan banyak wawasan dan manfaat juga nih hari ini di perbincangan kita. Tetap jaga kesehatan ya, sampai ketemu lagi. Bye Bu Ria, bye Fatisha. Oke, nah nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi nih tentang bagaimana mengelola keuangan yang bijak pada anak. Tapi setelah jeda ya Anti ya. Iya, Nah, oke. keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.